Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Alpin. NIM saya 50121111012. Saya berasal dari kelas Sosiologi A. Yang pertama yaitu bela negara. Pengertian menurut para ahli, menurut Purnomo Yugisiantoro, membela bangsa dan negara bisa ditumbuhkan melalui pembinaan kesadaran bela negara atau PKBN. Karena bela negara merupakan sikap perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, sehingga untuk menumbuhkan sikap bela negara bisa melalui suatu bentuk pelatihan yang berkala dan terus-menerus. Hal tersebut agar pelatihan dalam penumbuhan sikap bela negara bisa berhasil secara maksimal. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana kondisi bela negara saat ini di Indonesia? Nah, di era globalisasi saat ini telah menimbulkan banyak persoalan yang serius terhadap patriotisme dan nasionalisme bangsa kita. Teknologi di segala bidang, terutama teknologi informasi, suatu keniscayaan yang tidak bisa kita hindari, di mana masyarakat bisa dengan mudahnya mengakses informasi yang baik bahkan yang buruk sekalipun melalui jaringan internet di seluruh dunia. Hal ini nyata berdampak pada kehidupan di masyarakat kita pada saat ini. Akibat tak terbendungnya informasi-informasi tersebut, dampaknya diantaranya makin rendah dan memudarnya nilai-nilai budaya bangsa, menurunnya rasa solidaritas sosial, dan munculnya paham radikalisme yang mengancam negara. Bela negara menjadi hak dan kewajiban bangsa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana bahwa setiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ada pula amanat bahwa warga negara berhak dan wajib ikut pertahanan dan keamanan negara. Hal ini dapat dipahami menjadi bela negara adalah hak kewajiban konstitusional sesuai bidang masing-masing. Bela negara pun dapat diwujudkan oleh semua profesi, dari pengabdian kehidupan masing-masing, petani, guru, TNI, para dokter, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya, yang memenuhi panggilan bela negara dengan penuh semangat memberikan layanan kesehatan sampai ke wilayah terpencil. Nah, apa yang dilakukan oleh para petani, guru, tenaga kesehatan, dan bidang profesi lainnya adalah wujud nyata kecintaan tanah air. Tugas kita semua adalah memastikan api semangat mereka terus menyala dan bisa diwariskan pada generasi yang akan datang. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku tindakan warga negara baik secara perorangan dan kolektif dalam menjaga keutuhan dan keselamatan bangsa yang dijiwai kecintaan pada NKRI. Nah, hal apa yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa? Upaya bela negara dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali contohnya yang dapat kita terapkan dengan hal-hal yang bermanfaat di kehidupan seharian kita. Bela negara bisa kita lakukan dimulai dari diri kita sendiri. Sebagai contoh, dengan kita belajar rajin dan sungguh-sungguh, di samping kita akan menjadi orang yang berilmu dan berpotensi menjadi orang yang berprestasi secara tidak langsung, dan otomatis negara yang dapat keuntungan berupa bertambahnya orang-orang yang pintar, orang-orang yang berguna, para pengusaha ilmuwan, cerdas, dan yang lainnya. Sedangkan dari kegiatan sehari-hari yang melakukan upaya bela negara yang memiliki dampak positif terhadap ketahanan dan perkembangan negara diantaranya adalah yang pertama, meningkatkan dan menerapkan sikap tenggang rasa dan rasa saling tolong-menolong dengan masyarakat lainnya. Yang kedua itu bekerja berdasarkan prinsip gotong royong, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, melaksanakan ronda malam dan siskamling. Yang keempat, menciptakan suasana tentram dan damai serta rukun di lingkungan masyarakat. Bela negara perlu diperkuatkan mengingat adanya perubahan spektrum. Ancaman terhadap negara menjadi sangat multidimensi dan saling terkait. Perubahan spektrum
Ancaman menjadi ancaman nyata, antara lain tindak terorisme, berkembangnya paham komunisme, liberalisme, narkoba, pencemaran dan hoaks, serta adanya potensi ancaman militer, konflik sosial, dan LGBT. Potensi ancaman militer dapat berasal dari luar negeri seperti agresi militer, pelanggaran wilayah oleh negara lain, mata-mata atau spionase, sabotase, dan aksi teror dari jaringan internasional. Ancaman militer dari dalam negeri meliputi pemberontakan bersenjata, konflik horizontal, aksi teror, sabotase, aksi kekerasan berbau sara, dan gerakan separatis. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seorang warga negara pada tanah air yang sudah memberikan kehidupan kepadanya. Hal ini terjadi sejak seseorang lahir, tumbuh dewasa, serta dalam upayanya mencari penghidupan. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi secara fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut. Sedangkan secara non-fisik, konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Dalam pelaksanaan pembelaan negara, seorang warga bisa melakukannya baik secara fisik maupun non-fisik. Pembelaan negara secara fisik diantaranya dengan cara perjuangan mengangkat senjata apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa. Sementara pembelaan negara secara non-fisik diartikan sebagai semua usaha untuk menjaga bangsa serta kedaulatan negara melalui proses peningkatan nasionalisme. Nasionalisme adalah rangkaian kecintaan dan kesadaran dalam proses berkehidupan dalam negara dan bangsa, serta upaya untuk menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Selain itu, pembelaan bisa dilakukan dengan cara menumbuhkan keaktifan dalam berperan aktif untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Bela negara dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, bisa pagi, siang, maupun malam hari, di lingkungan rumah tangga, masyarakat, instansi atau tempat bekerja, di sekolah, di tempat ibadah, di pasar, di dalam negeri, maupun di luar negeri. Aktivitas bela negara dari tataran yang paling halus bersikap positif terhadap negara kesatuan Republik Indonesia sampai dengan yang paling kasar memerangi musuh yang mengancam kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Bela negara belum tentu bela pemerintah, dan sebaliknya, bela pemerintah juga belum tentu bela negara. Kondisi yang ideal, bela negara juga bela pemerintah. Demikian juga, bela pemerintah juga bela negara. Kondisi demikian, jika pemerintah dan negara selaras dengan cita-cita dan tujuan dibentuknya negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk bisa melakukan bela negara, harus memiliki kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan bela negara. Kemampuan tersebut bisa dibentuk melalui pendidikan bela negara melalui jalur pendidikan formal, non-formal maupun informal. Jalur pendidikan formal di sekolah diberi pendidikan kewarganegaraan mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah sampai dengan perguruan tinggi. Untuk jalur pendidikan non-formal di masyarakat, instansi, orsospol, dan ormas. Sedangkan untuk jalur pendidikan informal dilaksanakan di tingkat keluarga melalui keteladanan orang tua dalam kehidupan rumah tangga. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan tentang materi bela negara, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, tentang bagaimana menurut bela negara, menurut para ahli, bagaimana kondisi bela negara saat ini dan bagaimana pendapat kita sebagai mahasiswa tentang bela negara.
Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.